Halo pemirsa, masih sama aku VJ dan pastinya di sini masih ngobrol sama Pak Dadan selaku Kepala Sekolah dari SDIT Al-Kausar. Baik, tadi kita ngebahas soal kurikulum yang tadi ada kurikulum baru gitu ya, kurikulum Merdeka gitu ya. Tapi sejauh ini Pak, kurikulum yang akan diterapkan dari sekolah sendiri merasa sudah siap atau merasa keberatan apa dan lain sebagainya dengan kurikulum yang baru nanti? Baik Mbak VJ. Jadi begini, kurikulum yang akan dilaksanakan nanti pada tahun ajaran baru ini dimulai dari kelas 1 dan kelas 4. Terutama untuk sekolah penggerak ini pembekalannya di sekolah. Nanti saya mulai tanggal 10 Mei itu melaksanakan diklat dari Kemendikbud. Artinya pembekalan, ada pendampingan, ada ilmu-ilmu yang harus nanti diterapkan dalam kepemimpinan pembelajaran. Dan di kami juga ada guru yang sudah lulus guru penggerak, bahkan sekarang udah jadi pengajar praktik, sudah lulus juga. Jadi beliau dipanggil kemana-mana untuk mengisi pendampingan sosialisasi guru penggerak. Kebetulan Bu Tita Tresnawati, sekarang nambah lagi yang lulus untuk angkatan yang sekarang, Bu Titin nambah lagi. Itu akan lebih sinkron lagi karena ilmunya nanti akan kita persepsinya akan samakan mana yang akan dipakai di sekolah kita. Tapi pada intinya untuk tahun ini kita mulai dulu karena untuk angkatan 2, kelas 1 dan kelas 4 akan menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini nanti bukunya kembali lagi ke mata pelajaran. Jadi nanti matematika, bahasa Indonesia, PPKN, SBDP, sama IPA IPS-nya digabung. Satu buku. Itu jadi nanti untuk kelas 1 dan kelas 4. Jadi diambil kelas rendah 1 level, kelas atas 1 level. Tahun berikutnya nanti kelas 2 dengan kelas 5. Tahun berikutnya lagi jadi kelas 3 dan kelas 6. Jadi 3 tahun itu pendampingan kurikulum ini terlaksana. Dan nanti akan dievaluasi seperti apa perbaikan yang berkelanjutannya, seperti itu Mbak. Biasa. Nah, tadi kita mungkin pemirsa di rumah kita sudah sangat jelas ya membahas soal kurikulum sekolah khususnya di SDIT Al-Kausar yang akan diterapkan di tahun ajaran baru pastinya ya. Betul. Nah, ini kita ngebahas soal SDIT Al-Kausar sendiri nih Pak. Program unggulan yang pastinya pemirsa di rumah penasaran nih, program unggulan dari SDIT Al-Kausar tuh apa sih gitu. Ya, betul. Baik Mbak. Baik, di Al-Kausar sendiri mempunyai 3 program unggulan. Mudah-mudahan tahun berikutnya akan menambah, yaitu literasi gitu. Jadi yang pertama program unggulan itu Tahsin Tahfiz, Mbak. Tahsin Tahfiz ini kita bekerja sama dengan Duta Al-Quran Indonesia. Jadi para ustazah dan ustadznya pengajarnya itu dari sana, dari Duta Al-Quran Indonesia. Dikirim ke kita metode juga pendekatan sama strateginya dari mereka. Di dalam pembelajarannya itu ada namanya program klasikal, sorogan, dan program tambahan. Program tambahannya itu ada takhusus, ada coaching klinik. Takhusus untuk yang mencapai target, jadi boleh menambah apa aja. Untuk coaching klinik itu bagi siswa yang belum mencapai target itu akan ditambahkan waktunya. Itu seperti itu. Ya nanti juga itu untuk tasinya menggunakan media kitab Yan 2 jilid 1 sampai 5. Dan untuk tahfiznya itu menggunakan metode Ar-Rasyid sendiri gitu ya. Bahkan bisa menggunakan media, yaitu dengan menggunakan infocus. Siswa melihat kepada infocus mungkin lebih menarik biasanya kalau pakai media ya Pak, karena ada audio visualnya gitu, anak-anak lebih tertarik, itu biasanya lebih cepat gitu ya. Itu untuk tahsin tahfiznya. Kemudian yang baru, program unggulan yang sekarang baru lahir tapi pencapaiannya sudah signifikan Pak. Signifikan, yaitu program bilingual. Program bilingual ini berawal kita gagasan dari Pak Dr. Ismail yang ingin ada program bilingual di sekolah kita. Akhirnya yang pertama yang kita lakukan mulai melaksanakan studi banding ke beberapa sekolah yang menggunakan bilingual. Kemudian kita juga mendatangkan konsultan, Mbak. Konsultan bahasa Inggris, Miss Nopi gitu ya, Miss Nopianti selama 3 bulan. Dan akhirnya kita bisa sendiri. Dan programnya juga dibantu dengan competition-nya. Di competition-nya ini bisa memberikan semangat dan uji kemampuannya sampai mana bahasa Inggrisnya.
Itu lomba sudah beberapa kali kita lakukan, ternyata responnya lebih baik, lebih bagus gitu. Ternyata anak-anaknya semangat ternyata bahasa Inggris gitu ya. Kemudian dalam pendekatan pembelajarannya nanti itu ada namanya oral drill atau speaking drill, itu untuk mengasah bicara baik secara huruf, kata maupun kalimat. Ada juga namanya listening drill, listening skill. Listening skill ini juga untuk melatih pendengaran gitu ya. Ada juga reading skill untuk melatih bacaan dan pengucapan di situ, terutama ya dari beberapa sumber yang kita tentukan. Nah, itu dari pendekatan dari tadi speaking skill, dari listening skill, dari reading skill atau oral drill, itu bisa menjadikan anak-anak lebih bersemangat lagi. Dan kita memang menggunakan model pembelajaran fun learning. Sehingga jadi kita tidak terfokus pada buku. Nggak boring jadi anak-anak nggak boring, ya. Betul. Bahkan banyak sekali medianya, Mbak. Artinya flashcardnya gitu, media-medianya banyak sekali. Jadi anak tidak terfokus pada buku. Bahkan untuk tahun ajaran baru ini, guru-guru bahasa Inggrisnya membuat buku sendiri. Jadi buku bahasa Inggrisnya langsung produk dari gurunya guru sendiri. Bahasa Inggris, gitu. Kemarin juga sempat diceritain tuh sama Bu Widya gitu. Aduh, luar biasa sekali gitu kan, dari gurunya tuh menciptakan buku sendiri gitu ya. Makanya kita buat jadinya tim bilingual. Tim bilingual, jadi per level itu guru bahasa Inggrisnya ada 1. Jadi ada 6 guru bahasa Inggris, jadi tim bilingual. Pokoknya semua konsep media dan kreatifnya itu mereka. Dan bahkan di kita ada kelas bilingual, Mbak. Ada kelas bilingual khusus kelas 4. Itu ada jam tambahan seminggu 2 kali. Mereka yang lainnya sudah pulang, mereka masih belajar 1 jam. Disebutnya namanya English course. Dan di hari Sabtu mereka ada English holiday. Waduh, seru English ya. holiday itu udah jam 11 sampai asar. Daripada apa tuh kegiatan itu, Pak? Kegiatan dalam satu pertemuan itu mereka harus bicara bahasa Inggris. Kayak kampung Inggris jadinya. Kayak gitu. Sebetulnya konsepnya mau English camp. Cuman masih pandemi, kita masih ada jaga-jaga gitu ya. Itu seperti itu, Mbak. Bilingual ini sudah luar biasa gitu ya kalau pencapaian 1 tahun ini gitu. Karena sebetulnya kita masih meraba-raba mana yang cocok, mana ini. Tapi inilah yang kita buat, insya Allah dari respon dari siswanya juga tertarik, itu lebih baik lagi. Nah, kalau untuk program bilingual sendiri itu diterapkannya untuk semua kelas atau gimana tuh, Pak? Ada step by step-nya? Betul. Awalnya memang untuk kelas 4. Kelas 4 kita akan menuju 5, 6. Tapi Bapak pengen semuanya. Hanya semuanya. Tapi yang lebih unggulnya kelas 4. Karena ada perbedaan jam tambahan. Seperti tadi gitu. Itu untuk bilingual, Mbak. Jadi ada satu lagi program unggulan di Al-Kausar, Mbak. Apa tuh? Yaitu karakter building dan life skill. Karakter building ini dikhususkan untuk membentuk pribadi yang nantinya sesuai dengan visi. Jadi membentuk generasi yang unggul, berakhlakul karimah dan berintelektualitas gitu ya. Artinya dengan cara pembiasaan. Kegiatan di sekolah itu jadi pembiasaan, sholat berjamaah gitu ya. Terus duha apa segalanya itu dilaksanakan di sekolah. Harapannya juga di rumah dilaksanakan. Tidak hanya sekolah, jadi ada yang namanya tripusat pendidikan ini jadinya membentuk anak seperti apa itu jadi terwujudnya lebih cepat gitu. Tripusat itu kan di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Di sekolah tanggung jawab kami, di rumah tanggung jawab orang tua, di masyarakat untuk kita semua gitu. Nah itu ada lagi life skill, Mbak. Life skill ini mempersiapkan keterampilan hidup. Nah, mempersiapkan keterampilan hidup siswa agar berani mengambil keputusan, bisa memanajemen waktu, bisa terkait tentang kebersihan dan kesehatan, bisa juga dia menerima tantangan. Artinya menerima tantangan begini. Biasanya habis bangun tidur kan nggak harus beres-beres. Ini tantang, hayu beresin. Biasanya tidak cuci sepatu, ini suruh cuci sepatu. Nah itu tantangan. Dan bisa memanajemen waktu, kapan harus dilaksanakan. Itu life skill yang perlu sekali dilaksanakan di rumah. Dan ada penilaian dari guru di sekolah. Pemantauannya seperti itu. Jadi pendidikan karakternya di sekolah, life skillnya di rumah. Nah itu supaya orang tua juga ada peduli. Jadi saling sinkron gitu, saling menikmati. Dan harapannya, Mbak, tahun ajaran baru ini mudah-mudahan literasi juga jadi program unggulan. Kenapa? Kemarin kita mewakili Kabupaten Bekasi mengikuti lomba literasi se-Jawa Barat. Dari 5 sekolah
4-nya sekolah SMP, 1-nya hanya sekolah SD. Kita yang lulus, gol gitu ya. Kemarin dilombakan dan dinilai itu di SMP 5 Tamsel. Sama 5 Tamsel. Kita dari SD cuma sendiri yang akan ditandingkan, akan dilombakan dengan 9 kabupaten se-Jawa Barat. Jadi kita tinggal nunggu hasilnya nih Mbak, literasinya. Yang mudah-mudahan harapan yang terbaiknya prestasi yang terbaik gitu. Itu tapi kalau kompetisinya secara gimana tuh, Pak? kenapa? Kompetisi yang apa yang Jadi begini Mbak, kompetisinya itu tentang literasi. Anak-anak membaca buku, membuat reviewnya. Guru-gurunya juga mengikuti kegiatan literasi, jadi dikumpulkan. Jadi kita berbentuk pameran. Pameran, jadi tim Monep dari sana datang dari Bandung, dari lembaga bahasa datang ke Kabupaten Bekasi untuk menilai dari 5 sekolah ini. Nah dari SD cuma kita, SD Al-Kausar. Ya harapannya memang ke depan ini literasi penting sekali. Dan literasi itu tidak hanya baca tulis Mbak, berhitung, tidak. Ini yang salah paham. Literasi itu juga sebetulnya untuk membentuk konstruksi pengetahuan, mengekspor, mengolah informasi, dan tentunya menyelesaikan masalah. Itu sebenarnya literasi itu tidak hanya baca tulis. Jadi bisa menyelesaikan masalah, bisa mengolah informasi, dan bisa membentuk pengetahuannya sendiri gitu siswanya. Baik. Namanya konstruksi pengetahuan. Luar biasa ya. Itu di ilmu pendidikan. Waduh, luar biasa sekali. Ternyata SD Al-Kausar mempunyai berbagai program unggulan dan pastinya tadi juga kompetisi. Salah satu SD yang jadi jadi kompetisi nanti. Jadi perwakilan Kabupaten Bekasi. Waduh, sangat luar biasa. Dengan 9 kabupaten kota se-Jawa Barat. Semoga ya. Semoga menjadi doanya saja. Waduh, baik Pak Mirsa. Tapi ini Pak Dadan gitu kan, ini orang tua di rumah, khususnya para ayah bunda mungkin ya, para orang tua siswinya merasa seperti apa responnya terhadap program-program unggulan, apalagi program bilingual yang pasti ditekankannya lebih ke bahasa Inggris nggak sih Pak? Iya. Jadi yang pertama kita mengundang orang tua kelas 4 Pak. Yang pertama pasti kita melakukan persiapan konsep strategi seperti itu. Kedua pelaksanaan. Ketiganya kita melakukan evaluasi dan perbaikan kelanjutan. Kita pertama mengundang sosialisasi ke orang tua kelas 4. Insya Allah yang penting konsisten orang tua. Dan memang hasilnya nanti terbukti gitu. Nah yang mungkin itu yang kelas 4 sudah gol. Ternyata kita dijalankan semua. Jangan salah Mbak ya, bilingual ini itu tidak hanya untuk siswa sebetulnya. Tapi gurunya harus belajar. Harus dituntut juga. Tentu. Karena nanti ke depan kita ada program 1 hari atau 1 jam per harinya itu wajib menggunakan bahasa Inggris. Guru-gurunya pun izin harus menggunakan pakai bahasa Inggris. English time jadi. Ya, gitu. Bahkan nanti ada waktu-waktu tertentu. Jadi pelatihan itu untuk guru bahasa Inggrisnya ada. Dan guru-guru mengajarkan fonik. Apa tuh fonik Pak? Fonik itu cara pengucapan. Cara pengucapan huruf atau kata. Itu guru-gurunya mengajar di kelasnya. Itu sekitar 15-30 menit. Kan harus wajib. Jadi kalau tidak didukung dengan gurunya tidak mungkin berhasil. Nah untuk orang tua, respon sampai saat ini yang saya dengar dan saya terima masih positif. Harapannya mungkin akan lebih lagi. Mungkin nanti ada kita English Camp gitu ya. Begitu. Dan mungkin nanti orang tua harus siap-siap. Siap-siap kenapa? Anaknya akan dikasihkan proyek untuk bicara membuat dialog dengan orang tua. Gitu. Waduh, jadi orang tuanya juga ikutan. Orang tuanya harus diajak. Artinya kita harus sama-sama peduli, harus sama-sama mendukung, kompak gitu harus ya. sama-sama kerjasama. Iya, kerjasama. Kalau anaknya cuma terbentuk di sekolah saja, anak akan bertanggung jawab di sekolah saja. Iya, betul. Tapi kalau di rumahnya tidak dites juga, ya sudah, nggak ada bu guru, nggak ada yang nilai gitu ya, nggak ada pak guru. Itu, khawatir gitu kan. Gitu. Jadi hilang lagi. Iya, hilang. Apalagi terpotong dengan liburan, Mbak. Iya. Biasa kalau liburan begini, lupa lagi. Hilang gitu ya. Pelajaran hilang, kadang mau masuk juga semangatnya belum ada. Nah ini yang agak susah lagi. Jadi perlu kerjasama guru dengan orang tua, baik secara komunikasi, baik secara perkembangannya, itu dikomunikasikan. Saya luar biasa. Iya itu. Enggak cuman bertuju pada muridnya harus dituntut untuk bahasa Inggris, tapi guru dan bahkan semua. Bahkan untuk karyawan pun ada jam khusus. Oh iya. Belajar. Waduh. Buat TU, buat OB-OB-nya gitu Mbak. Itu ada khusus dipelajarkan. Ada tutornya juga Pak? Ada. Jadi guru yang bahasa Inggris ini
Oh, Jadi iya. guru bahasa Inggris ini yang mengajar guru-guru yang 6 orang ini, dan bahkan dibuatlah sebuah kelompok-kelompok. Jadi satu level itu memegang satu kelompok. Jadi ada 6 kelompok. Udah Gitu. luar biasa. Karena kan satu guru bahasa Inggris satu levelnya, Mbak. Jadi ada 6 kelompok. Nah, seperti itulah. Jadi supaya nanti ada komunitas bahasa Inggris dan ada marwahnya gitu ya. Marwahnya apa ya? Suasana Iya. Inggrisnya gitu. Sekarang udah terbentuk suasana Islami, coba ada suasana bahasa Inggrisnya mungkin ya. Aduh. Ini salah satu juga untuk menghadapi dunia global, Mbak. Iya, Karena betul. sangat penting sekali bahasa Inggris ini, karena teknologi semua menggunakan pasti bahasa Inggris. Kalau didukung dengan bahasanya bagus, insya Allah akan lebih cepat memahami. Oke, luar biasa sekali. Nah, tujuannya untuk di masa depan si anak juga ya pastinya. Itu dengan- harapannya itu tadi, Mbak. Iptek dan imtak, anak itu seimbang selaras. Gitu. Luar biasa sekali. Nah, Bapak pastinya dengan berbagai program unggulan, program bilingual, dan pastinya ada fasilitas yang mungkin pemirsa di rumah, ayah bunda di rumah penasaran nih yang ada di SD ITA Al Kausar. Tapi kita akan bahas setelah jeda yang satu ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.